Ini menandakan orientasi perempuan-perempuan itu yang paling bahaya kalau berkaitan dengan harta. Nah ibu-ibu, saya rasa di Madura ini kita dididik berkecukupan, tidak terlalu muluk-muluk harta. Orang-orang di Madura zaman dulu yang saya lihat contoh mbah-mbah kawula di sekitar saya, itu banyak sekali yang memang demikian. Maka tinggal kita anak-anak mudanya yang harus meneruskan. Itu pertama. Yang kedua adalah pondasi yang ingin saya sampaikan karena ini kaitannya dengan rumah tangga dan negara. Yang kedua kaitannya beliau menerangkan termasuk yang paling baik muasyarah perempuan kepada laki-laki adalah taat sama suaminya. Termasuk taat sama suami itu adalah mendahulukan haknya suami daripada kita, atau haknya kerabatnya suami daripada kita. Ini yang paling repot kalau suaminya masih punya bapak ibu lengkap, atau kadang-kadang masih punya ibunya sakit. Akhirnya suaminya lebih perhatian sama ibunya. Yang paling banyak istrinya tidak terima. Banyak di sini. Akhirnya di sana ada percekcokan antara mertua dengan menantu. Satu, karena menantunya kurang paham. Sebagai seorang perempuan, kita harus paham, suami tetap milik ibunya. Suami niki tetap kewajiban yang pertama adalah birrul walidain. Kita kewajibannya taat sama suami. Tidak boleh kita ini kemudian ingin disayang, ingin dispesialkan, sampai membuat suami tidak bisa taat sama ibunya. Mohon maaf, yang banyak kan perempuan adalah menteri keuangan. Betul ibu-ibu? Kalau ada ibunya suami minta uang dikasih 50.000. Tapi kalau anaknya minta uang dikasih 100.000. Kalau ada ibunya suami yang minta sulit keluarnya, tapi kalau buat check out Shopee sehari bisa 5 kali. Ini sering, mohon maaf kalau fenomena sekarang, nyun sewu dulu. Di Madura sama atau tidak ya? Insya Allah tidak berbeda. Iya. Kalau di Jawa banyak yang seperti ini juga sama sepertinya. Karena mohon maaf, sepertinya efek media sosial. Betul. Melihat banyak orang, melihat banyak kehidupan bermacam-macam ekonomi, akhirnya rasa qanaahnya semakin terkikis. Oleh karena ibu-ibu, maka jangan sampai kita sebagai seorang istri menahan suami untuk birrul walidain. Saya mau cerita sedikit ibu-ibu. Kalau saya jadi menantu, alhamdulillah, mertua saya alhamdulillah bibi saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tidak pernah ada cekcok dengan mertua. Tapi kalau di luar sana sepertinya banyak demikian. Maka saya ingin ada satu cerita. Namanya sahabat Alqamah. Ibu-ibu kenal? Sahabat Alqamah? Sudah pernah tahu nggak ceritanya? Ada namanya sahabat Alqamah mau meninggal, naza. Istrinya susah, bukan main, karena suaminya mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut, dituntun membaca la ilaha illallah, nggak bisa. Akhirnya istrinya sowan ke Kanjeng Nabi. Nabi, bagaimana ini suami saya tidak bisa baca la ilaha illallah waktu mau meninggal, sekarang sedang sakaratul maut, tidak bisa baca la ilaha illallah. Akhirnya Nabi menyuruh 3 sahabatnya untuk
menalkin untuk menuntun baca la ilaha illallah ke rumahnya sahabat Alqamah. Sampai di rumah, kemudian ditalkin, dituntun baca la ilaha illallah, nggak bisa. Akhirnya Nabi nanya, gimana sebenarnya Alqamah itu orangnya kayak gimana? Orangnya rajin sholat, orangnya rajin puasa, baik sama keluarganya, sama istrinya baik. Lantas Kanjeng Nabi penasaran, terus masih punya orang tua lengkap nggak? Oh, Alqamah masih punya ibu, masih punya ibu. Kalau begitu ibunya suruh panggil ke sini. Ibunya dipanggil sama Kanjeng Nabi, diminta untuk menghadap kepada Nabi. Setelah ibunya menghadap, Nabi nanya lagi sama ibunya, Alqamah, Bu, anak sampean Alqamah sakaratul maut. Gimana sebenarnya anak sampean? Dijawab sama ibunya Alqamah, anak saya orangnya baik Nabi. Sholatnya bagus, puasanya banyak, sholatnya rajin, selalu berjamaah. Terus, tapi bagaimana kamu? Ridho nggak sama anakmu? Kata Nabi kepada ibunya Alqamah. Jawab ibunya, saya tapi tidak ridho sama Alqamah. Loh, kenapa nggak ridho? Karena Alqamah lebih mendahulukan istrinya daripada saya. Jadi Alqamah itu apa-apa didahulukan istrinya, lupa birrul walidain. Ini perempuan itu karena sensitif ibu-ibu, pinginnya itu nomor satu. Baik dia sebagai seorang ibu, ataupun sebagai seorang anak, ataupun sebagai seorang pasangan, pinginnya dia dispesialkan. Seharusnya kita paham posisi suami. Kalau masih ada orang tua, maka tidak boleh minta nomor satu. Saya nyuwun sewu banyak dicurhatin teman-teman begini, suaminya lebih perhatian sama orang tuanya perempuan yang lagi sakit. Akhirnya istrinya ini merasa kurang perhatian. Begitu. Padahal tidak, kurang haknya. Haknya semua terpenuhi, nafkah terpenuhi, semua terpenuhi. Tapi karena kurang perhatian saja, akhirnya merasa tidak dinomorsatukan, merasa kurang begitu. Akhirnya Nabi bilang, oh sahabat, sudah kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Alqamah bakar sekarang. Anaknya suruh dibakar. Ibunya kaget, bukan main ibu-ibu. Loh, kenapa Nabi? Anak saya kok dibakar? Dijawab sama Nabi, engkau tidak ridho kepada anakmu di dunia, nanti sama Allah akan dibakar di neraka. Sama saja. Lebih baik dibakar di dunia daripada nanti dibakar di neraka. Nabi dawuh demikian kepada ibunya Alqamah. Akhirnya Nabi dawuh kepada ibunya, kalau kamu pingin Alqamah tidak saya bakar, ridhoi Alqamah. Ridhoi Alqamah. Akhirnya mau tidak mau ibunya ridho. Setelah ibunya sanjang matur dawuh kalau ibunya ridho, saya meridhoi Alqamah. Nabi menyuruh sahabatnya untuk menalkin Alqamah lagi. Coba kamu talkin Alqamah ke rumahnya, kira-kira sudah bisa baca la ilaha illallah atau tidak. Jangan-jangan ibunya hanya pura-pura ridho karena takut sama saya. Akhirnya sahabat tadi berjalan kembali ke rumah Alqamah, ditalkin Alqamah baru bisa baca la ilaha illallah karena ibunya ridho. Ini pelajaran yang bisa kita ambil ibu-ibu sebagai seorang mertua. Kalau ibu-ibu punya anak yang sudah menikah, maka ibu-ibu harus pahami kalau istrinya itu juga mesti pingin diperhatikan. Jadi jangan sampai membuat rumah tangga anak kita sendiri ini nanti ada permasalahan. Tapi sebagai seorang istri, kalau suami kita masih punya orang tua, masih punya ibu, kita harus mensupport. Jadi support sistem nomor satu untuk suami kita berbakti kepada ibunya, supaya nanti
kalau ada apa-apa dapat ridho ibunya dan bisa masuk surga. Nah itu dia ibu-ibu cerita dari sahabat Alqamah. Itu mungkin awalan yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan Nyai Lulu, dan ada beberapa mungkin poin-poin yang akan nanti kita bahas kembali. Baiklah Neng, di sini juga ada Ibu Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama. Selaku seorang Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama, melihat umat yang banyak seperti ini pula, bagaimana kalau disandingkan keberadaan para menantu, para anak dengan cerita yang sudah disampaikan oleh Neng Sela dengan ibu-ibu muslimat yang ada di Kokop. Monggo Nyai, Nyai Soleha. Bahasa Madura lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi kenapa saya sampai yakin sarang beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Sela, Kak Dinto memang ceritanya ada di kitab Tegi Bararabu, tapi tidak menutup kemungkinan cerita Kak Dinto juga banyak dialami panjenengan saja sebagai ibu rumah tangga. Betul? Kati panapa panjenengan dalam rumah tangga, dalam membentuk rumah tangga antara panjenengan dengan suami sebagai bapak kepala rumah tangga. Biasa epon kadang memang Kak Dinto adalah merupakan aturan menabilake. Kak Dinto Bu, menabilake selama masih ada orang tua, maka kadang laki ini kebingung, engkau ria atau roah de embuk apa atau roa kebine senikah tengki para rabu. Kadang-kadang bine lo endek ngalah, metua juga lo endek ngalah. Tapi menabi dalam agama seorang suami kalau masih ada orang tua terutama, maka kewajiban utama suami adalah orang tua, walaupun istri juga adalah kewajiban. Artinya sampai seorang lelaki Kak Dinto mengutamakan keperluan istri sementara keutamaan